Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue lagi ada unit hybrid dari Nissan. Tapi unit hybrid yang ini berbeda dengan unit hybrid yang kebanyakan dijual di Indonesia. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, jadi Nissan Kicks ini itu yang tahun 2023 sudah mendapatkan beberapa improvement nih, berbeda dengan varian yang non-improvement. Jadi udah ada beberapa tambahan-tambahan yang bikin mobil ini jadi lebih manis lagi. Tapi gue mau ngebahas masalah bagian eksteriornya, bagian depannya dulu nih Sobat Setir. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan desainnya ini terdapat desain ciri khasnya dari Nissan, yaitu si V-Motion. Dapat terlihat di bagian sini ada tegas gitu ya tarikan garisnya, serta terdapat aksen-aksen chrome juga nih di bagian sini untuk makin menekankan kesan si V-Motion grillnya itu. Selain itu juga di bagian kap mesin ini juga dia lebih menonjol, dia kayak satu tarikan gitu ya, yang bikin dia jadi lebih manis lagi, lebih tegas lagi kesan si V-Motionnya. Nah sekarang kita mau ngebahas bagian lampu-lampunya. Untuk lampu-lampunya sendiri dia juga udah full LED, baik lampu dekat, lampu jauh, DRL, dan untuk sennya juga. Dan sennya posisinya berada di bagian bawah garis, jadi dia kelihatannya manis gitu Sobat Setir. Dan kalau kita geser lagi ke bawah, di bagian bawah terdapat si fog lampnya. Fog lampnya sendiri juga dia udah full LED. Wow, manis banget ya. Dan kalau kita lihat bagian grillnya, dia itu hitam gini. Terus juga dia desainnya kotak-kotak, jadi kayak kelihatan maco gitu ya, menarik banget. Dan untuk bumpernya bagian bawah, dia juga terdapat aksen-aksen chrome yang senada dengan si aksen yang terdapat di si garisan V-Motion ini gitu. Serta di sini terdapat kamera depan juga, karena memang mobil ini sudah memiliki kamera 360. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita ini bagian sampingnya yuk. Let's go. Di bagian samping terlihat di sini terdapat kayak aksen-aksen plastik ya, cladding plastik gini untuk menekankan kesan si crossover-nya gitu Sobat Setir, jadi lebih manis lagi. Terus kalau kita mundur lagi, di sini terdapat spion yang sudah ada lampu sein ya, serta udah LED juga ya. Dan di bawahnya terdapat si kamera samping, karena di setiap spion juga terdapat kamera. Balik lagi karena ini memiliki kamera 360 gitu. Terus di bagian atas ini terdapat aksen-aksen roof rail gitu ya, lucu banget untuk menekankan kesan si crossover-nya. Terus kalau kita turun ke bawah, untuk bagian gagang pintunya dia juga sudah mendapatkan keyless entry access. Di sini tinggal dipencet aja. Dan di bagian bawahnya lagi terdapat aksen-aksen side body molding plastik begini, perpaduan antara plastik hitam dan berwarna silver. Manis banget ya Sobat Setir. Nah untuk bagian ban dan velgnya, desainnya juga bisa dibilang cukup sporty nih Sobat Setir, dan dia perpaduan antara dua warna. Jadi di sini warna silver dan di sini warna abu-abu gitu. Untuk ukuran bannya sendiri itu di 205 55 ring 17, dibalut dengan ban dari Dunlop NAC. Jadi terlihat proporsional nih dari fitmentnya si Kicks e-Power ini gitu. Nah untuk dimensinya sendiri, mobil ini memiliki panjang di 4305 mm, dan untuk lebarnya di 1760 mm, dan untuk tingginya sendiri di 1610 mm, dan wheelbase ya di 2620 mm. Nah ground clearance ya di 175 mm. Nah, bergeser ke bagian belakang, terlihat di atas sudah mendapatkan shark fin antena. Tentunya juga sudah mendapatkan defogger dan rear wiper ya Sobat Setir. Yang menjadi pembeda antara varian improvement dan non-improvement ada di bagian aksen lampu nih. Jadi di varian improvement ini, itu lampunya seolah-olah seperti menyambung nih Sobat Setir, dari kiri menuju kanan. Nah, kalau yang versi non-improvement tuh nggak dapat si aksen-aksen ini nih Sobat Setir. Sekarang kita ngebahas bagian lampunya. Untuk lampunya sendiri dia juga udah full LED. Untuk lampu rem, lampu mundur, dan lampu seinnya, serta terdapat aksen kayak terbagi dua nih lampunya nih. Bagian atas tuh dia warnanya merah di mikanya, serta bagian bawah tuh berwarna bening gitu, jadi kelihatannya manis banget deh, lucu ya. Serta di sini terdapat emblem Kicks dan e-Power. Ini untuk menunjukkan kalau mobil ini memiliki sistem e-Power, keren banget. Serta di bagian sini juga terdapat kamera mundur, dan di bagian bawahnya terdapat sensor parkir nih Sobat Setir sebanyak 4 buah. Membahas bagian bumpernya, untuk bumpernya sendiri dia itu memiliki desain diffuser gitu ya, lucu ya. Jadi kayak sporty kelihatannya. Ini ada kayak diffuser kayak gitu. Nah, mumpung di belakang, sekarang kita intip bagian bagasinya. Nah, untuk pembukaannya dia itu directors nih.
gitu. Tapi untuk ngangkatnya tetap menggunakan otot sobat setir. Oke, untuk bagasinya sendiri ini kapasitasnya lumayan luas ya sobat setir, dan dia juga rada turun ke bawah ya, jadi bisa menampung barang lebih banyak lagi. Ini sekitar, kalau koper ukuran cabin sih 2-3 biji masih muat nih sobat setir. Selain itu dia juga terdapat divider, jadi kalau kita naruh barang-barang di sini nggak dapat diintip dari bagian kaca gitu, jadi lebih safety juga tentunya. Dan kalau kita buka, dia nggak mendapatkan ban serep, tapi mendapatkan si tire repairment kit nih di bagian bawah sini, serta terdapat aki juga di bagian belakang. Menarik banget. Oke sobat setir, kalau gitu kita move ke depan, kita intip bagian mesin ini. Let's go. Sebelum kita ke mesin, gue mau ngebahas masalah tangki bahan bakarnya dulu nih sobat setir. Jadi walaupun ini memiliki sistem e-power, tapi tetap menggendong sebuah mesin, dan mesinnya tetap membutuhkan bahan bakar. Jadi ini dia tangki bahan bakarnya. Untuk tangkinya sendiri memiliki dimensi di 41 liter, jadi nggak terlalu besar sebenarnya, cukuplah buat menyuplai bahan bakar ke si mesin konvensionalnya gitu. Nah sekarang baru kita bahas si mesin dan bagian depan. Let's go. Oke sobat setir, kayak yang tadi dulu gue bahas, kalau memang mobil ini memiliki sistem hybrid e-power. Jadi sistem hybrid e-power itu adalah sistem hybrid yang dia modelnya series gitu ya, atau serial. Jadi terdapat mesin ini menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder yang menghasilkan tenaga di 79 dk serta torsinya di 103 Nm. Nah si mesin ini, tenaga dari mesin ini dialihkan ke inverter, di-convert menjadi listrik, lalu masuk ke bagian baterai, disimpan di bagian baterai, dan dari baterai bergerak lagi menuju ke si motor listriknya yang berada di bagian depan juga nih. Nah untuk motor listrik sendiri itu menghasilkan tenaga di 134 dk serta torsinya di 280 Nm sobat setir. Dan dari motor listrik ini baru dialirkan ke bagian ban gitu. Jadi karena motor listrik di bagian depan, maka mobil ini memiliki konfigurasi front wheel drive, kurang lebihnya gitu sobat setir. Nah kalau dari angkanya sih lumayan besar nih ya, 134 dk serta torsinya yang di 280 Nm itu, menarik banget. Oke, sekarang sebelum kita cobain, karena gue udah gak sabar, kita bahas bagian interior dulu. Yuk kita masuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah ada di bagian interiornya dari Nissan Kicks V-Power, dan gue mau ngebahas bagian jok penumpangnya dulu yang ada di belakang. Ini posisi jok depannya atau posisi jok drivernya udah gue atur dengan posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm kurang lebih. Dan duduk di belakang, gue masih mendapatkan legroom sekitar 10 jari, dan headroomnya ada di 7 jari kurang lebihnya sobat setir. Nah headroom yang 7 jari ini dikarenakan memang kalau kita lihat dari side profile-nya, memang Nissan Kicks e-Power ini memiliki atap yang melandai ke bagian belakang gitu. Jadi yang akan terkalahkan itu adalah si headroom-nya. Namun headroom di 7 jari itu menurut gue masih cukup lah. Dengan tinggi gue yang 170 cm ini ya menurut gue masih oke gitu, nggak ngerasa sempit lah di bagian atasnya. Jadi all good, semuanya masih aman. Serta di bagian belakang ini kita mendapatkan fitur-fitur seperti ada 2 buah charging port USB nih sobat setir. Jadi kalau duduk di belakang mau ngecas nggak perlu rebutan karena kalau udah ada 2 gitu. Untuk duduknya sendiri, dia bahannya kulit. Dia mendapatkan headrest sebanyak 3 buah untuk penumpang kanan, tengah, dan penumpang kiri, serta semuanya juga sudah mendapatkan seat belt. Seat beltnya juga semuanya udah 3 titik. Selain itu untuk joknya juga dia udah ISOFIX, jadi kalau buat bawa baby car seat tentunya lebih aman lagi sobat setir. Nah jok ini fix, dia nggak bisa di recline, jadi memang lumayan agak tegak nih duduknya. Cuman tegaknya juga masih oke karena kecompensate oleh desain dari jok belakangnya yang modelnya kayak lebih ke cekung gini ya, jadi punggung kita tuh lebih masuk lagi gitu. Jadi duduknya masih oke banget sih menurut gue di bagian belakang ini gitu, kurang lebih sobat setir. Nah sekarang kita move ke depan, kita bahas bagian interior bagian depan ini. Let's go. Kita ke interior bagian depannya. Sebelum gue nyalain mobil ya, gue mau nunjukin dulu kuncinya. Kuncinya itu sebenarnya simple banget. Ini kunci ciri khasnya dari Nissan nih sobat setir.
Kurang lebih Nissan desain kuncinya kurang lebih kayak gini semua nih. Bahkan sampai GTR juga kayak gini ya. Bedanya di sini logonya GTR aja. Ini bisa untuk ngunci dan untuk membuka si mobilnya. Sekarang kita nyalain dulu. Jadi start stop buttonnya posisinya unik nih, ada di bagian tengah, bukan di bagian kanan kiri dari dashboard. Oke. Bernyala karena dia e-power, jadi suara mesinnya nggak ada karena memang mesinnya belum nyala gitu. Karena gue mau nyalain AC-nya dulu karena lumayan gerahnya itu besar di sini. Wow. Jadi pertama kali yang gue notice ketika gue nyalain AC dari Nissan Kicks ini adalah untuk fan satunya semburannya sih beneran kenceng banget nih. Tuh. Mantep banget ya. Bener-bener semburan tuh kenceng gitu. Kayak kalau di mobil lain tuh kayak di fan 2 atau fan 3. Mantep sih. Oke. Sekarang gue mau ngebahas desain dari dashboardnya dulu. Dashboardnya desainnya simple. Dibilang futuristis juga iya, dibilang klasik juga iya, karena ada beberapa bagian yang dia desainnya bulat-bulat. Tapi kalau gue bisa bilang ini desainnya homey sih, berasa kayak di rumah gitu ya. Desainnya homey banget, asik banget. Terus untuk bahannya sendiri, dia gabungan antara hard plastic tentunya untuk durability yang lebih baik, serta di bagian tengah ini dia soft touch nih, kulit gitu, ada stitchingnya juga, jadi tetap berasa mewah gitu, tetap sekat. Selain itu untuk head unitnya sendiri dia modelnya kayak novel gitu dari dashboardnya. Dan untuk head unitnya ini itu udah lengkap nih Sobat Setir, karena dia tentunya udah bisa radio, Bluetooth juga, USB juga, dan sudah support Apple CarPlay serta Android Auto. Nah untuk Apple CarPlay-nya itu masih wired, jadi kita masih install ke handphone gitu Sobat Setir. Nah di sini juga dapat menampilkan si fitur kamera 360-nya, yang kita pencet aja. Ada dari kamera depan, kamera kanan kiri yang ada di spion itu, kemudian kamera yang ada di bagian belakang. Nah uniknya di sini juga terdapat shortcut kalau kita mau ngegelapin si head unitnya sendiri. Jadi ini ada tombol yang logonya matahari sama bulan. Nah itu bisa digelapin, diredupin. Unik banget, yang menarik banget. Selain itu juga kalau kita turun ke bagian bawah, itu ada AC-nya yang sudah digital juga, single zone. Balik lagi, yang sebelumnya gede banget itu. Terus kalau kita turun lagi ke bawah, terdapat penyimpanan terbuka. Ini sepertinya sih paling pas untuk naruh handphone ya di sini. Serta ada charging port dan ada USB port dan aux port. Nah USB port ini untuk konekin ke si Apple CarPlay-nya tersebut. Terus untuk rem tangannya sendiri dia udah electronic parking brake, posisinya ada di sini. Serta sudah mendapatkan auto hold. Mundur lagi ke belakang, ini kita ada 3 tombol, ada si start stop button, yang tengah itu ada EV, jadi mobil ini bisa full EV, tinggal pencet aja di sini. Dan di bagian kiri itu terdapat si driving mode. Driving mode ini tuh dia ada normal, ada sport, dan juga ada eco-nya. Turun lagi ke bagian bawah, ini ada si shifternya nih. Nah bedanya dengan varian yang non improvement, shifter itu desainnya masih yang lama, sedangkan yang varian improvement ini desain dari shifternya udah modelnya kayak Nissan Ariya ya, pokoknya Nissan EV yang udah modern nih Sobat Setir. Keren banget. Serta kalau kita turun lagi ke bagian bawah, di sini terdapat cup holder, ada 2. Dan uniknya si cup holder ini tuh bisa lebih dalam lagi kalau kita mau. Jadi tinggal ditarik aja, maka dia dapat kebuka, kita bisa naruh botolnya lebih tinggi lagi dan dia nggak nongol gitu. Menarik banget ya. Dan di sini terdapat armrest yang juga bahannya kulit. Nah, bergeser ke bagian instrumen clusternya, ini yang menarik Sobat Setir. Jadi instrumen cluster itu adalah perpaduan antara analog dan digital. Untuk speedometernya dia analog pakai jarum. Dan di bagian kiri ini ada sebuah layar yang menampilkan berbagai macam informasi nih Sobat Setir. Seperti kita intip dari bagian yang paling ujung itu ada si energy flow. Kemudian juga ada semacam kayak RPM-nya gitu, nunjukin power kita, nunjukin regeneratif kita, dan kalau kita berkendara di eco, kita harus berada di gasnya segitu gitu ya. Terus kalau kita geser ke kanan, itu ada untuk audio, geser lagi itu ada konsumsi bahan bakar, karena balik lagi memang masih menggunakan mesin. Ada fuel economy history juga. Terus juga ada informasi berkendara kayak average, driving kita, terus ada informasi kayak si forward collision warningnya, lane departure warning, blind spot juga. Terus kalau kita geser lagi ada buat cruise control, ada buat warning, sama ada settingnya Sobat Setir gitu. Jadi ini menampilkan informasi yang macam-macam banget. Juga ada si kapasitas baterainya, ada kapasitas tangki bahan bakarnya, ada range-nya juga, dan posisi dari gigi kita gitu. Tuh tampilkan semua ada di instrument clusternya yang digital.
Mundur lagi kita bahas masalah setirnya nih sobat setir. Untuk setirnya sendiri ini udah menggunakan desain terbarunya dari Nissan, kurang lebih desainnya mirip-mirip ya untuk Nissan ya, desain terbarunya. Di bagian kiri itu ada buttons untuk ngatur si instrument cluster, ada buttons juga untuk ngatur si Bluetooth audionya, gede kecilin suara, next track, dan kalau kita intip bagian kanan itu ada untuk cruise controlnya. Dan juga ada untuk si menjaga jarak sama kendaraan depan tuh dapat diatur dari sini sobat setir. Untuk setirnya juga dia bahannya udah fluid dan pas banget untuk digenggam, enak banget. Berasa kayak sporty gitu ya. Asik banget sih sobat setir. Oke, tanpa berlama-lama gue langsung pengen cobain impresi berkendaranya dari si Nissan Kicks ini. Ikutin terus ya. Oke sobat setir, sekarang gue udah di dalam mobil. Gue mau ngasih tahu dulu posisi berkendara dari si Nissan Kicks e-Power ini. Sebenarnya posisi berkendaranya Kicks e-Power, kalau menurut gue itu cukup ergonomis sobat setir, karena gue dapat melakukan pengaturan joknya maju mundur, naik turunnya juga, serta recliningnya. Selain jok, untuk setirnya ini juga dapat diatur untuk tilt and teleskopiknya. Jadi gue benar-benar bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling relax dan paling ergonomis di dalam si Nissan Kicks ini gitu. Selain itu, kalau kita lihat di sekeliling untuk visibilitasnya juga oke, karena memang mobil ini memiliki kaca yang besar, kaca samping kanan kiri besar, serta untuk kaca belakangnya memang lumayan kecil nih sobat setir. Tapi dengan spion tengah ini dia modelnya kayak yang ngezoom gitu, jadi gue tetap bisa ngelihat kendaraan yang ada di belakang dengan jelas. Selain itu juga mobil ini memiliki kamera 360, jadi kalau untuk keadaan parkir atau lewatin jalan-jalan yang sempit itu gue nggak perlu worry karena kebantu banget sama si fitur kamera 360 itu. Dan juga selain itu mobil ini juga memiliki blind spot monitoring. Tapi bedanya kalau blind spot monitoring di kebanyakan mobil itu berada di bagian cermin dari spionnya, kalau di Kicks e-Power ini enggak, dia di bagian pilar-pilarnya nih. Ini di bagian kanan dan bagian kiri itu ada kayak semacam orange gitu ketika dia nyala. Jadi unik banget, bener-bener kelihatan nih kalau yang ini nih, kalau ada mobil di bagian blind spot kita gitu sobat setir. Nah kemudian ngebahas masalah kekedapan kabin serta road noise-nya. Jujur kalau menurut gua road noise-nya emang lumayan masuk nih ke dalam, cuman dalam keadaan yang masih bisa ditoleransi lah, maksudnya nggak yang mengganggu banget. Apalagi ketika kita lagi dengerin lagu di dalam mobil, itu ya udah tutup aja suara jalanannya. Dan untuk kedepan kabinnya juga oke nih, nggak yang bocor banget, tapi juga nggak begitu yang hening banget ya sebenarnya, karena kalau terlalu hening juga kita jadi terlalu relax, kita malah nggak aware nih sama keadaan sekitar kita gitu pasti. Nah kemudian gue mau bahas urusan bantingannya. Bantingannya menurut gue pas banget, di depan ada speed bump, kita coba lewatin ya, kira-kira gimana bantingannya dari sini sampai sini. Oke, dia tuh punya karakter yang memang nggak begitu empuk nih sobat setir. Dia bisa dibilang karakter bantingannya lumayan stiff. Tentunya juga ngebantu ketika kita lagi dalam keadaan kecepatan yang lumayan tinggi gitu. Jadi dia nggak mudah limbung. Selain itu juga untuk handlingnya sendiri, dia direct kalau sobat setirnya tuh. Ini kita sedikit zigzag. Oke banget sih menurut gue. Nggak yang ngebuang-ngebuang gitu. Mobilnya juga nurut, dibawa belok juga oke, apalagi belok dalam keadaan yang lumayan let's say high speed gitu ya, itu juga oke sobat setir gitu. Tapi memang balik lagi, bukan peruntukannya untuk kenceng-kencengan atau kebut-kebutan, karena memang mobil ini fokusnya untuk di kenikmatan berkendara di dalam kotanya gitu. Oke sobat setir, selain itu mobil ini juga memiliki cruise control nih, dan cruise controlnya itu yang modelnya adaptif. Jadi untuk pengoperasiannya gampang banget, tinggal pencet di tombol yang ada di setir bagian kanan, tinggal gue engage aja, gue set, dan gue bisa mengatur jarak dengan mobil yang ada di depan gitu. Walaupun memang untuk steeringnya kita tetap kontrol sendiri ya, cuman cukup ngebantu nih di perjalanan jarak jauh, terutama kayak misalkan lagi di tol, kita mau ke daerah yang jauh gitu kayak ke Surabaya atau ke arah Jawa, itu kebantu banget karena lebih effortless lah bawa mobilnya, kurang lebih gitu sobat setir. Oke sobat setir, sekarang gue mau ngejelasin mengenai sistem e-Power yang dimiliki oleh Nissan Kicks e-Power ini. Jadi e-Power itu merupakan sistem hybrid milik Nissan nih sobat setir, dan perbedaannya dengan hybrid kebanyakan yang dijual di Indonesia adalah e-Power menggunakan layout atau format hybrid series atau serial, berbeda dengan kebanyakan yang dijual di Indonesia itu menggunakan format paralel gitu. Nah yang menjadi pembeda adalah
di Kicks e-Power ini atau di sistem e-Power, dia itu tetap menggunakan mesin konvensional bensin. Kalau di mobil ini menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder yang menghasilkan tenaga di 79 dk serta torsi di 103 Nm. Nah, mesin itu tenaganya untuk generate listrik menuju ke inverter. Dari inverter nanti dirubah dan disimpan ke baterai, dan dari baterai baru dialirkan ke motor listrik. Jadi untuk drivetrainnya itu tetap menggunakan drivetrain dari sebuah kendaraan ini. Makanya rasa berkendaranya seperti sedang membawa sebuah EV gitu sobat setir. Itulah yang menjadi bisa dibilang daya tarik tersendiri dari si Nissan Kicks e-Power ini gitu. Nah, mobil ini sendiri itu memiliki beberapa driving mode nih sobat setir. Dia ada driving mode normal, ada driving mode eco, serta ada driving mode sport. Dan yang lebih menarik lagi, mobil ini itu juga mampu berjalan menggunakan full EV mode. Nah, full EV mode itu dapat diaplikasikan di mode berkendara eco serta mode berkendara sport. Mobil ini juga memiliki sistem regenerative braking. Regenerative braking itu sendiri adalah sistem yang emang ciri khasnya dari sebuah EV banget nih sobat setir. Jadi kita nggak perlu repot-repot pakai dua pedal, kita bisa fokus hanya menggunakan pedal gas aja. Jadi ketika kita berjalan, sekarang gue praktekin deh. Ini gue lagi di eco, gue lagi berjalan nih, dan di depan ada obstacle, gue gak perlu rem, gue tinggal lepas gas aja, maka mobil akan menahan secara otomatis. Gak hanya di eco, tapi juga bisa di sport gitu. Itulah sistem regenerative braking ada di si Nissan Kicks ini. Menarik banget nih sobat setir. Nah sobat setir, mobil ini kan tetap menggunakan mesin bensin, jadi tetap ada konsumsi bahan bakarnya nih. Karena dia merupakan memiliki drivetrain EV, maka untuk penggunaan dalam kotanya jauh lebih irit dibandingkan penggunaan luar kotanya, justru kebalik gitu. Gua sudah membuktikan di Nissan Kicks ini, gue mendapatkan di dalam kotanya itu sekitar 1:21, 1:22 lah kurang lebihnya. Dan untuk di jalur tolnya justru malah gue mendapatkannya di 1:18, 1:17. Hitungannya untuk sebuah kendaraan bensin itu irit banget ya sobat setir. Dan tentunya tetap mendapatkan driving experience yang fun dari sebuah kendaraan elektrik. Kenapa? Karena kalau kita pindah ke mode sport, maka mobil dapat meluncur seperti ini. Menarik banget. Nah, kalau sobat setir dengar, tadi itu ada suara raungan dari mesin. Bener banget, karena memang ketika motor listrik bekerja lebih keras lagi, maka komputer akan secara otomatis ngedetect nih, oh mobil membutuhkan supply listrik yang lebih ke baterai, makanya mesin juga dipaksa kerja dengan RPM yang lebih tinggi untuk menghasilkan atau nge-generate electricity yang lebih banyak lagi. Kurang lebihnya gitu sobat setir. Nah, untuk Nissan Kicks e-Power ini diklaim dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 8,5 detik. Kita udah punya alat ujinya, maka kita akan membuktikan apakah betul akselerasinya di 8,5 detik. Yuk kita cobain. Oke sobat setir, sekarang kita mau membuktikan kira-kira akselerasi dari 0 ke 100 Nissan Kicks e-Power ini berapa. Gua mau cobain dulu dari mode, kita cobain dari normal dan sport ya. Kalau eco kan emang fokusnya beda nih sobat setir. Eco kan fokusnya untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit gitu. Sekarang kita udah di D, kita matiin traction. Oke, kita coba ya. Udah siap? Siap? Oke, langsung aja kita gas. 1, 2. Wow, tarikannya sih berasa ya sobat setir. Oke, dapat 100. Wow, menurut gua tarikannya berasa banget, karena balik lagi yang narik kita tuh bukan mesin gitu, melainkan si motor listriknya itu sendiri. Jadi benar-benar tarikannya sih berasa meluncur banget ya sobat setir. Wow, menarik. Oke sobat setir, tadi udah cobain pakai mode normal, itu dapat 10,58 detik. Traction controlnya juga off. Sekarang gue udah engage ke mode sport, traction off. Langsung kita gas aja kali ya. Yuk, 1, 2. Oh, kalau ini tarikannya makin berasa nih sobat setir dengan mode sport. Oke, wow. Berasa sih sobat setir jauh lebih kenceng, jauh lebih narik lagi gitu. Bener-bener tenaga dari motor listrik
di 134 dk serta torsi yang di 250 Nm itu benar-benar tarik kita meluncur ke depan, dan benar-benar tarikannya rasanya seperti sebuah EV. Oke sobat setir, jadi tadi udah melakukan pengujian dengan mode normal serta mode sport, dua-duanya kita traction control off. Klaimnya di 8,5 detik, kami dapat dengan mode normal di 10,58 detik, dan untuk mode sportnya itu di 9,7 detik sobat setir. Memang keadaan kita juga di jalanan yang bisa dibilang dingin ya karena habis hujan, tapi nggak kehilangan traksi sih sebenarnya. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang menghasilkan angka yang juga pasti berbeda gitu sobat setir. Benar-benar tenaga dari motor listriknya yang memiliki tenaga di 134 dk serta torsi di 280 Nm itu benar-benar menarik kita ke depan. Kita berasa meluncur banget, dan yang pastinya rasa launchnya atau rasa akselerasinya ini bukan seperti sebuah mesin konvensional, karena tadi gue juga udah mention bahwa dia menggunakan drivetrain dari EV. Jadi benar-benar rasa akselerasinya itu adalah rasa akselerasi dari sebuah EV gitu sobat setir, bukan seperti mesin konvensional maupun hybrid yang memiliki sistem paralel. Jadi mobil ini juga bisa berjalan dengan full EV mode. Bedanya dengan full EV mode ini mesin benar-benar mati. Jadi kalau kita pakai normal, kita nggak nyalain full EV mode kita, itu mesin dalam keadaan standby. Ketika dibutuhkan dia akan nyala. Tapi dengan full EV mode ini dia mati gitu. Nah untuk mengaktifkannya itu ada di bagian sini nih, dekat bagian start stop engine buttonnya. Nah tapi full EV mode ini itu tidak bisa digunakan jika kita tidak mengaktifkan mode Eco atau mode Sport. Jadi kita ganti dulu dari normal, kita ganti ke Eco, kita nyalain full EV mode. Nah kalau kayak gini dia silent banget, jadi mesinnya tuh nggak nyala gitu. Kita gas pol pun dia juga tetap full EV mode sobat setir. Jadi itu menarik banget sih, kita bisa creepin diem-diem gitu lewat nggak ada suaranya. Nah itu bisa tuh pakai si full EV mode itu, menarik banget. Oke kalau gitu gue mau narik lagi ya. Bener-bener fun banget, bener-bener luncur kayak sebuah EV, mantap. Nah sobat setir, sekian review dari Nissan Kicks e-Power. Nah untuk warnanya sendiri itu terdapat macam-macam banget sobat setir. Jadi ada warna hitam, ada warna putih, ada warna abu-abu juga, ada juga warna biru, warna merah, dan warna orange. Dan opsi warna itu terdapat pilihan dual tone color juga. Jadi bagian atapnya atau bagian roof itu berwarna hitam gitu. Dan untuk harganya sendiri di Rp519.000 sobat setir. Nah memang mobil ini cocok banget nih buat sobat setir semua yang pengen experiencing memiliki sebuah EV atau memiliki kendaraan elektris, tapi nggak perlu worry tentang pengecasannya, karena tetap bisa mengisi bahan bakar untuk mengisi sumber listrik ke baterai gitu sobat setir. Jadi emang enak banget, impresi berkendaranya juga oke. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Menarik banget juga ban ini. Aduh kok gue ngeblank sih. EV di sebuah hybrid yang mesin bener-bener mati. Karena kalau kita